Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mas, mas. Tahu mas. Ya Allah. Akhirnya ketemu juga kau. Ini ya darah saya ya. Sudah cukup. Cukup segini. Manusia, Apa? lihatlah kemenangan sudah ada di depan kita. Oh ya. Kekuasaan ada di tanganmu. Tinggal ditetesin doang. Tinggal teteskan. Ayolah tetes. Ayo, bentar dulu. Ayo Ini manusia. banyakin dulu biar banyak kan enak kan. Kalau banyak enak kan. Kau memang luar biasa, Abdul. Kau lebih hebat dari kedua makhluk ini. Iya sabar dulu ini loh. Cari yang longgar deh, mari Mas Abdul. Ini datarnya Mas Abdul. Nah, sini. Daerah sini. Cari yang agak lapang. Jangan yang banyak dedaunan, bahaya ini, kayaknya sarang-sarang ular tanah nih banyak di sini. Di jalan aja nggak apa-apa. Di dekat jalan kayak gini. Iya. Oke. Sini aja kali Mas Abdul nih. Ini nih. Daerah sini ya. Baiklah sedulur, untuk kali ini kita tentukan lokasi campingnya di sini. Kita sih harapannya kita tidak sampai menginap, karena sebisa mungkin kita harus menemukan ibu dari anak-anak itu, entah itu dari golongan manusia ataupun jin, malam hari ini juga. Kalau misalnya golongan manusia ya parah sih, di sekitar tempat ini tuh udah tinggi ya teman-teman. Terus kemudian udah jauh dari Pemukiman gitu. perumahan ya gitu. Kasiannya entah dia makan atau tidak. Kalaupun makan ya Mau makan apa? mau makan apa gitu kan, atau barangkali dia mau petani di sini ya tetap harus pulang kan. Harus ya pulang, Mas. pokoknya keadaannya kita belum tahu kalau itu manusia seperti apa. Saya takut dia dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Doakan teman-teman, semoga malam hari ini kita bisa menemukan ibu dari jin-jin itu, entah itu dari golongan manusia ataupun golongan jin. Kita berdoa bersama-sama agar misi malam hari ini lancar tanpa halangan suatu apapun. Berdoa, silakan. Begini Mas Abdul, ini pahit-pahitnya nih. Misalnya kok ternyata kita tidak bisa menemukan malam hari ini, kira-kira camping siap nggak? Siap, Mas. Ya mengingat ini kan dadakan nih. Ya. Saya pikir di jalan itu tadinya kan takut hujan doang. Kalau sampai nginep kita nggak bawa makanan dan sebagainya, bisa lah ya. Ya, insyaallah bisa. Ya kelapa lah apa itu Yang lah. penting ada korek, Mas. Sebenarnya ada korek lah Ya, ya. yang penting ada Begitu korek. ya teman-teman. Kita sambil belajar survival teman-teman, mengingat lokasinya jauh. Tadinya saya pikir tidak akan sejauh ini juga. Kalau ternyata jauh seperti ini, kita mungkin bawa Ya, bawa bekal ya. Tadinya kita bawa tenda, tujuannya ya cuma buat perlindungan dari hujan ataupun istirahat sebentar ya gitulah. Oke, mungkin kita taruh tendanya di sini, barang-barang mungkin bisa ditaruh sini, nanti kita akan lanjutkan
explore teman-teman. Gimana Mas? Malah muter-muter. Pohon. Astagfirullahaladzim. Hati-hati toh Mas. Jan. Iya ngerasain Mas, tapi hati-hati juga lihat kanan kiri. Kalau nggak fokus-fokus banget ini kok buyar kok Mas Abdul. Buyar. Ini susah juga nih tempatnya kayak gini. Tapi ini ada tanda-tanda kok. Ini kita udah deket banget Mas Abdul. Udah kerasa gitu. Udah kerasa banget. Ini daerah sini nih. Oh, Mas Abdul mungkin nanti kalau lihat kanan kiri mau ada gubuk, infoin langsung nih. Iya. Ya. Soalnya ini paling gak radiusnya itu 50 meter Mas Abdul. Dari sini ke Dari sana 50 itulah. Oh. Jari-jari lingkarannya itu sekitar 50 meteran lah. Ada gubuk perasaan. Mungkin gak sih ada manusia hidup di tempat seperti ini Mas Abdul? Harus dinalarin sih enggak ada Mas kayaknya loh. Tapi kalau dari tanda-tanda ini, itu di sekitar sini loh. Nginep lagi misalnya, kalau manusia nginep sih kayak aneh gitu loh. Aneh lah orang. Walaupun itu petani yang mau jaga apa Mas itu? Ini kebun Pohon kayu nggak ya. ada. Iya. Ini juga bukan tanaman kebun loh, ini kayak tanaman liar gitu loh. Iya. Ada suara langkah Mas Abdul. Aku mah Iya, takut hewan kok. Allah. Mas. Hah? Apa sih? Ulet bulu apa ya? Ulet bulu. Kaget aku. Kenyit gitu loh. Kenyit. Sengkring enggak itu rasanya? Kayak kecocok. Kayak enggak sih, kayak kenyit gitu loh. Apa ulet apa sih? Aduh, Chan. Ujung daun paling mas itu. Enggak kenyil gitu kok. Oh. Jangan-jangan ada cimol di sini. Fik Mas Abdul di sini Mas Abdul. Di sekitar sini nih. Di sini nih. Tapi tunggu dulu, Cil. Ini tidak ada benteng di sini, Cil. Gimana bos yang bener bos? Kalau memang Haramanto ada di sini, Ah. paling tidak dia buat satu pembentengan untuk tempat tinggalnya, tempat ini- perlindungannya. Ini enggak ada. Tidak ada lagi pula mana ada manusia di sini. Bos, ini kan batu untuk mencari Haramanto, bukan mencari manusianya. manusia. Ada potensi manusianya dekat Haramanto. Kalau Haramanto di sini ya udah, kita tinggal cari di sekitarnya gitu loh. Setidaknya pastiin dulu ini tempatnya Haramanto apa bukan gitu loh. Bos. Ledakin aja, Cil. Jangan Jangan, seblotongan bos. Ya nanti takutnya kayak kemarin ya. Nah, coba kayak kemarin. Kemarin apa, Tol? Itu yang kemarin bos bakar rumah orang. Lo bukan bakar saya. Saya ya menguji ketahanan rumahnya. Tuh kan. Ya, sama aja bos. Lagi pula bayi merahnya ke situ kok. Buktinya nggak ada. Nah, ini orang iri dengki sirik ini. Bukan iri dengki bos. Ngingetin bos. Cari-cari kesalahan saya terus. Nanti dimarahin lagi gimana? Udah diam ya, semuanya diam ya. Ntar ini fokus, ini takutnya kalau kita kelamaan juga box sampai manusianya kenapa-napa. Lah ya, Cil, kamu bayangin coba. Manusia misalnya nih Ah. melahirkan 50 anak bro, keboknya kayak apa? Astagfirullahaladzim. Udah kayak lorong kereta api kan? Cocotnya. Bos. Ya walaupun udah kerasa mungkin lahirannya kan. Kira-kira ya lo. Iya. Ya, tahu, bos. diam. Oke. Ini nggak fokus ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah ya masyaallah. Haramanto. Kau tidak punya kekuatan Haramanto. Keluar kau. Ojel, Apa lagi bos? saran saya, kalau kamu yakin Haramanto ada di sini, Heeh. serang dia dengan kekuatanmu yang sebesar-besarnya. Kalau tidak, saya aja yang nyerang. Mana tunjukkan titiknya? Langsung brutal kayak gitu sih bos. Sini, Bos. Tidak apa-apa. Ya jadi dia memang senyap di sini, di dalam tanah atau apa kita kan tidak tahu. Mas, minggir. Ini akan mengerikan. Gimana? Kurang jauh nih bos. Oh, Luar kau Haramanto. Anda rapi. Ya, insut. oh. Jadi bos. Mana nggak keluar? Taruh sel. Saya Sidul. Apa bos? Oh, Bajingan. sama bos, sama bos. Justru ini berita buruk. Apa sih? Haramanto mungkin sudah menyadari kalau salah satu maniknya itu diambil. Dia menyadari kalau maniknya itu saling berkaitan. Dia mulai menggugurkan satu persatu maniknya. Ya ketahuan nih rencana kita bos. Agar kita itu terkecoh. Dia sengaja meninggalkannya di sini. Pantas tidak ada benteng, tidak ada apapun. Ada 13 manik kan kemarin. Iya 13. Ini baru satu pusingnya, kita nanti diputerin 13 titik. Berarti kita udah dapat 2 nih. Sisanya 11. 9. Hah? Gimana sih hitung-hitungannya ya? Orang 13 kurangi 2 ya 11 ya, 9 itu di mana? Yang penting itulah, banyaknya seperti itu. Gimana sih bos? Bentar bos, bentar bos. Ada yang liatin bos. Oh iya, ada suara ini ya. Kayaknya ada yang liatin bos kok. Oh jangan, ada yang ngamuk nih bos. Diledakin nih rumahnya. Ini bukan rumah, ini bukan rumah. Tapi ini kayak suaranya tidak asing, Dul. Keluar kau ya anak-anak Haramanto. Ada yang mantau ini mah. Keluar kau anak-anak Haramanto. Sebelah mana ini? Nah. Taruh deh. Energinya masih nyebar ini. Ini kalau nangkap satu paling enggak kita bisa siksa dulu, interogasi gitu loh. Nah, bener bos. Astagfirullahaladzim mas. Apa itu? Oke. Dapat ini satu. Di mana ibumu? Kenapa kau mencicil seperti itu? Di mana ibumu? Saya antarkan ayahmu ke ibumu. Tidak perlu katamu. Kemarin rombonganmu mencari ayahmu, sekarang mau saya antar, kau bilang tidak perlu. Apa maksudmu? Botak tak.
Apa maksud mencicil-mencicil seperti itu, ah? Tahu dia bos, ayahnya bos. Tertipu, kau tertipu. Manusia kau tertipu. Anakku, kau pikir ini lucu? Sangat lucu. Kau suka menghibur ayahmu ya? Apakah begini caramu menjemput ayahmu, ha? Memang kami anak-anakmu suruh mencarimu dan menjemputmu. Tapi ingat, bukankah waktu itu sudah kuberitahu syarat bahwa ayah tidak boleh membawa kedua manusia ini. Kau pikir menipu manusia ini teman-teman ayahmu itu adalah hal yang lucu? Lucu. Kalau kau tega dengan teman-teman ayahmu ini, sama saja kau tega denganku. Kenapa tidak kau sebutkan saja? Toh manusia ini dua-duanya lemah. Kenapa kau begitu takut? Atau setidaknya jika kau menginginkan saya bertemu dengan ibumu hanya seorang diri, biarkanlah kami bertiga menemui pamanmu yang tidak berguna itu. Tidak boleh. Tidak boleh. Syarat dan perintah harus dinuruti. Asalkan kalian tahu manusia, kami, gerombolan kami, sedang mencoba membobol rumah manusia ini. Asalkan kalian tahu dan harus waspada. Harus berhati-hati karena kita akan mengapa-apakan keluarga kalian. Kau yang itu. Tidak ada gunanya membunuhku. Ya, Karena itu sudah berjalan. Pacak! Sabar, Cil. Ini urusannya keluarga bos, dia ngancam keluarga saya, bukan saya sendiri loh. Tenang, Cil. Pak Dalang tidak akan diam, Cil. Tetep aja enak saya dengarnya, mukanya lihatnya juga. Itu karena mukanya Abdul menyebalkan, Cil. Enggak bos, ekspresinya dia membawakan mukanya Mas Abdul itu melaih loh. Astagfirullah bos, bukan saya bos. Mas Juan tuh muak sama kata-katanya terus. Itulah bos lah. Tetap aja tanya penonton, mukamu aja yang menyebalkan. Terus sekarang bagaimana, Cil? Kau coba cari lagi arahnya kemana? Kalaupun jauh tidak masalah, Cil. Toh orang di rumahmu juga sudah diamankan kan? Iya bos, saya tahu, cuman kepikiran bok tiba-tiba jebol. Mereka kan jumlahnya banyak. Banyak bos, kemarin aja hampir berhasil. Dah tenang, kalau ada apa-apa pasti Pak Dalang ngabarin kamu. Udah, Astagfirullahaladzim. kita deteksi lagi, pegangin dulu Mas Abdul. Ya. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Ujian ini ujian. Oh jadi susah fokus kalau kayak gini, Chat. Bismillah mas. Yang di sini ganggu kok. Jadi Saya ketujuh ke situ jadi mas. kok. Iya ini tuh gimana ya? Ya, Cil, saya netralkan dulu ini. Oh, nggak dari tadi sih bos. Dah.
sih? Kayaknya kebalik, Bos. Nah, ini malah ya. Jan. Coba pakai ini aja nggak apa-apa. Toh sama aja kan. Ya sama kan. Obat, Bos. Lacang kau ya. Ya maaf, Bos. Mas. Tapi ini kayaknya masih rada jauh loh. Malah jadi latah sih. Duri, Mas, duri. Bos, jurang, jangan lanjut. Tuh, Oh, off aja kameranya, ini masih jauh ini Mas Abdul. off aja. Tapi ada, tapi jauh. Ada tapi jauh. Iya. Ini off cam dulu, ini susah banget nih. Udah ya. Kenalin banget nih. Biar kamu nanti di depan nanti biar enak. Oh ya. Off cam dulu. Depan cam lagi. Udah dekat ini penonton. Alhamdulillah ini. Alhamdulillah. Cuman ini kita udah rada turun ini. Udah dekat banget ya Mas Abdul. Nyalain aja kameranya nih. Standby aja gitu maksudnya. Udah dinyalain, Mas, tenang aja. Iya, standby. Deket banget ini serius. Allah Akbar. Masih. Hah? Oh, Mas. Padahal saya belum apa-apa loh Mas Abdul. Ini benteng jadi ini. Ini benteng. Tapi bukan ditutup tapi dibuka. Dibuka, Bos. Oh, Alhamdulillah. Berarti ini diterima nih. Kita datang. Apa? Ramanto. Astagfirullahaladzim. Yang bener nggak kelihatan di sini. Tuh, nengok, Bos. Bukan Ramanto. Oh, apa? Bos, gerak. Kau anakku. Sekarang kau sudah pada gede. Kau mau menjemputku juga? Atau kau justru ingin menghalangi diriku untuk bertemu dengan ibumu? Saya tidak ingin membunuh anak-anakku lagi. Saya hanya membunuh anak-anak yang durhaka. Apakah begini rasanya? Apa? Apa maksudmu? Salaman? Kangen kali, Bos. Apa ini? Nampaknya kau tidak sejahat yang kukira. Dikasih apa, Bos? Kerang. Kau sengaja memberikan ini tujuannya untuk apa? Menghormatiku? Jebakan kali Bos. Tidak. Kita coba bicara dulu dengannya. Coba aku ceritakan. Apa tujuanmu? Selamat malam, ayah. Selamat malam. Malam. Tidak perlu sujud, tidak perlu sujud. Saya mau duduk. Kok beda dari yang lain kelihatannya?
Siapa namamu? Lalu, Lalu. lalu, Ralu. Nama panjangnya siapa? tidak tahu. Ralu saja. Lalu saja. Siapa yang beri nama itu? Ibu, Ibu. Ralu gitu. lalu, Mungkin nama lengkapmu Ralu Merah kali. orang, Bukan. Terlalu lumrah bos. Gimana juga ini anakmu bos. Bukan anjing. karena saya lainnya malam-malam. Lahirnya malam-malam. Harus akan lalu, Oh, berasal dari kata dalu. Jadi Ralu. lalu, Katanya seperti itu. Kata ibumu apa pamanmu? ya, ya, saya dapatnya dari ibu. Namanya dari ibu. Ibumu manusia apa jin? Manusia, Manusia. Yakin. ya, Kenapa kau memberikan kerang ini pada saya? karena saya tidak mau ayah kesusahan. Kamu tidak mau ayah kesusahan. Awalnya yang memberikan kerang ini padamu siapa? Waman, Paman. Haramanto. Tujuannya untuk mengecoh ayah. diberikan, Diberikan. Tapi tidak tahu alasannya apa. tidak tahu. Tapi kau tahu kalau saya sedang kesusahan. Ibumu manusia. Ya, Di mana dia? Katakan. tidak bisa. Tidak bisa bagaimana? Lama itu akan tahu. Hah? Waman akan tahu. Paman akan tahu. Paman kan tidak ada di sini. Tapi saya tidak bisa mengatakannya. Kamu sudah baik pada ayahmu. Kenapa tidak langsung sepenuhnya baik? Harus bertele-tele seperti ini. Hanya itu yang saya bisa. Kelihatannya kau berbeda. Kau baik. Ayolah, jujur saja. Tidak bisa. Apa saya? Ada apa denganmu? Awas, awas. Awas bagaimana maksudnya? Maaf, Apa yang terjadi padamu? saya minta maaf. Saya tidak ada niatan untuk itu. Turunkan tanganmu anjing. Tidak bisa. Tidak bisa bagaimana? Bukan saya sendiri yang menggerakkan. Bukan kau sendiri yang menggerakkan. Kau dikasih apa sama pamanmu? Awas, awas. Akan jadi lagi. Tahan dulu. Saya mau ngomong. Maafkan saya. Maafkan aku. Itu bukan dirimu yang menggerakkan. Bukan. Kenapa kau tidak bisa mengendalikan dirimu sendiri? Tidak tahu. Semenjak paman saya memberikan minum, memberikan air. Baiklah. Bisa jadi apa yang kau lihat sama seperti yang Haramanto lihat saat ini. Kemungkinan sudah dikendalikan dari kejauhan. Hei Haramanto. Jangan bunuh dia, Cip. Kalau kita nggak serang dia ya repot kita, bos. Tapi dia bisa dikulik informasinya. Tolong aku ayah. Tolong. Ini sangat merepotkan. Ular!
Tidak bisa. Saya akan berusaha melepaskan sihir itu terhadapmu. Kembalikan dirimu. Tolong sudah di. Tolong saya. Sudah dikelakkan. Ini bukan saya yang mau pulang. Kendalikan dirimu. Kendalikan dirimu. Tidak bisa. Ini sudah di luar kendaliku. Maka dari itu, Cil, jangan lukai dia, Cil. Tenang bos, saya juga nggak mengeluarkan kekuatan sepenuhnya. tidak. Cuma kan kita nggak tahu bagaimana cara apa namanya menyembuhkannya loh. Jika ia ingin menolongku, bunuh saja. Bunuh saja aku. Tidak. Tidak daripada ini akan melukai aku. Hampir aja. Dia bahaya bos. Menyedihkan sekali dirimu. Ya walaupun kau bukan anakku, ya saya kasihan denganmu. Kita tidak tahu sihir apa yang ada di dalam tubuhnya. Kalau kita selamatkan pun takutnya dia menjadi mata-mata nantinya. Dia itu iblis bos. Jikapun ada sisi baik, ujung-ujungnya pun bakal jahat bos. Baiklah kalau seperti itu. Haraman, dengarkan saya. Kita berjumpa lagi anak muda. Kita Dan tidak manusia lemah. Bagaimana? Sudah Ramanto, bertemu dengan anak-anakmu? Hah? Itu bukan anak-anakku. Masih belum mau mengakuinya. Kita tidak benar-benar berjumpa. Kau itu pecundang. Kau menggunakan tubuh orang lain untuk menjadi alat kau berbicara. Kalau kau memang laki-laki, kau punya kontol, datang dan hadapi saya. Tapi kau jika tidak mau, ya tidak masalah. Hanya masalah seperti ini. Tidak perlu saya untuk turun tangan. Cukup dengan anak buahku saja. Datang menemui. Saya akan datang menemuimu. Sembunyilah kau di lubang semut. Tapi percuma, karena saya akan tetap menemukanmu. Lakukan saja. Dan wanita yang kau sembunyikan itu, Maksudmu, istrimu? kau jangan mengada-ada. Kau sekarang hanya menjadi makhluk pecundang. Karena kekuatanmu sudah diturun-turunkan. Saya tahu. Bagaimana? Sudah bingung untuk mencariku? Aku sudah tahu apa rencanaku. Kami punya 1000 rencana untukmu. Ini Coba baru saja satu. kalau kau bisa. Saya akan- Sampai jumpa. Ayah. Tolong selamatkan aku. Selamatkan aku. Tidak ada cara lagi. Bunuh saja aku bunuh. Tolong jangan ragu-ragu ayah. Tolong jangan ragu-ragu. Bunuh saja aku. Daripada tubuh ini. Cil,
Dan jiwa ingin membunuhmu. Gunakan sastra pedati agar Abdul baik-baik saja. Baiklah. Ajiku sastra pedati. Cepat. Jangan ragu-ragu, ayah. Ya, Marani, Niramaya. Selamat tinggal. Mas Abdul. Alhamdulillah. Aman Mas Abdul. Aman. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mas. Mas. Ya Allah. Akhirnya ketemu juga kau. Kau nampaknya sudah jompo, Haramanto, sampai bungkuk seperti itu. Iya ya. Ya, tentu karena dia membagi kekuatannya. Bahkan dia mengalami keponakan dini. Mukanya juga terlihat sudah mulai menua kan. Jidatnya juga udah keriput, Bos. Benar. Sebentar. Kok aneh sekali mau mendatangi kami secara langsung. Ini bukan hal yang masuk akal menurutku. Pokoknya dia sembunyi-sembunyi, Bos. Benar. Sangat mencurigakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi dia sendirian. Saya tidak merasakan siapapun ada di sini lagi. Apakah dia benar-benar ingin mengakhiri hidupnya? Kalau seperti itu leburkan, Bos. Saya ragu, Cil. Aneh sekali dia seperti itu. Penampilannya emang seperti ini. Tapi siapa tahu ini jebakan dia hanya mengecoh kita. Ya terus bagaimana ini? Jangan mundur-mundur terus, ini mumpung ada Haramanto di sini. Anjing, saya jadi bingung. Baiklah. Ajiku sih kok gini. Kafur. Ya. Sop. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sekarang kau lemah ya. Sekarang kau lemah. Bahkan kau berdiri pun tidak mampu. Tapi anak-anakku banyak. Iya tahu, tapi Dan tidak akan terbendung jumlahnya. kau berdiri pun susah. Berarti ini sekarang mudah nih untuk mengalahkanmu nih. Dan kau pun datang sendiri kemari. Anak-anakmu di mana? Saya tidak terima jika saya dibilang pecundang dan tidak memiliki kontol. Maksud kalian apa? Mantap, Bos. Dia jadi emosi, Bos. Dan datang kemari dengan keadaan yang seperti ini, Bos. Mantap. Tapi saya menguasai raga ini sepenuhnya. Yang pertama akan saya bunuh adalah dirimu. Oh, diriku. Ya, Yakin? benar. Oke, gitu jatuh. Yakin bisa mengalahkanku, membunuhku bisa? Hah? Nih, saya bantuin berdiri nih, pakai kayu nih, tak kasih kayu lagi nih ya. Nih, kecil aja nih, kecil nih. Berdiri. Ampun saya manusia. Bagaimana?
Nggak kebalik nih. Hah? Harusnya kebalik, harusnya aku yang membunuhmu. Hanya saya satu-satunya yang tahu di mana wanita yang kau cari itu berada. Kau yakin akan membunuhku? Jadi benar kamu menyembunyikan wanita itu? Tentu. Tega sekali kau. Saya butuh rahim manusia untuk melahirkan anak-anak yang sudah saya persiapkan sebelumnya. Gimana kau menyembunyikannya? Ha? Itu semua keturunanmu, termasuk dirimu. Maksudmu? Aku juga menjadi ayahnya. Benar. Hanya saja kau belum menemui yang benar-benar keturunanmu. Saya mencampur banyak benih menjadi satu. Dalam satu wanita? Dalam satu wanita. Untuk mengumpulkan pasukan dan meluluhlantahkan. Di mana kau menyembunyikannya? Ha? Di mana kau menyembunyikannya? Hanya saya yang tahu. Ya di mana? Kenapa kau terlihat begitu khawatir? Khawatir. Sedangkan saya memberinya makan, memberinya minum, menjaga kesehatannya. Saya menjadikan dia seperti ratu. Karena saya tahu dari rahim yang sehatlah anak-anakku bisa lahir. Asalkan kau tahu, dia itu punya keluarga. Kau tahu apa tentang wanita itu? Ya, Wanita tahu, itu sama adalah manusia. wanita yang sudah mengabdikan dirinya untukku. Mengabdi kau bilang. Benar. Kau paksa dia. Bukan mengabdi, tapi kau paksa dia. Dia sudah melakukan banyak ritual untuk memujaku. Sebelum saya menanamkan benih-benih itu padanya, dia menginginkan kekayaan, Dia mencari kekayaan, perlindungan, perlindungan. dan juga kecantikan. Saya akan berikan semua itu melalui anak-anak yang lahir dari dirinya. Terus, jika kau Setengah katakan dari seperti- anak-anak itu akan menjadi penerus-penerusku. Jangan sampai kalian, para keturunan Adam, mencium manisnya surga. Astagfirullahaladzim. Nih, walaupun kau sudah memberinya kekayaan, perlindungan, tetapi jika kau kekang seperti itu, apa tujuannya? Ha? Dan apa yang dia dapat? Kebodohan. Itu karena kebodohannya. Dia memang kaya, memang cantik, tapi dia nggak bahagia, asalkan kau tahu. Saya tidak peduli dengan kebahagiaannya. Kata sudah tidak berdaya seperti itu masih saja. Yakin kau akan meleburkanku? Ha? Pikirkan baik-baik. Hanya saya satu-satunya yang tahu di mana wanita itu berada. Bahkan anak-anak. Kau mengancam kami berarti nih? Benar. Siapa? Karena kau tidak akan membunuhku. Dia memang tidak akan membunuhmu sebelum wanita itu kita selamatkan. Dan kau tidak akan pernah bisa menyelamatkannya. Yakin? Daripada kau harus bertarung dengan anak-anakmu sendiri. Sekali lagi saya tawarkan. Apa? Masih ada kesempatan untuk kau bergabung dengan kami. Dunia akan menjadi kecil di atas telapak tangan kita. Maksudnya bekerja sama denganmu, begitu? Benar sekali. Dan di sini siapa tuannya? Jika kami bekerja sama denganmu? Kau yang akan menjadi pemimpinnya. Saya sudah tidak berdaya. Bagaimana cara saya bisa memimpin? Mengakui kamu sudah. Mengakui ketidakberdayaanmu ini, sudah mengakui? Benar. Alhamdulillah. Maka ayolah manusia. Jadikanlah dirimu sebagai pemimpin kami. Kamu jadi budaknya? Benar. Mau? Mau. Harus ngikutin dong apa yang saya suruh. Tentu jika kau sudah melakukan sumpah dan ikrar Sumpah. untuk bergabung denganku. Sumpah dan ikrar. Ada sumpahnya? Benar. Sumpahnya apa aja? Teteskan satu tetes darahmu di atas kertas yang sudah saya raja nantinya.
maka kau seketika akan menjadi pemimpin kami. Ayolah manusia, kau terhebat di antara manusia-manusia yang lain. Termasuk Goro, termasuk manusia yang saya gunakan. Saya pikir kau adalah yang terhebat. Kau bukan siapapun. Kau yang pantas menjadi pemimpin. Wow, saya yang pantas. Kamu yang luar biasa. Jangan sampai kehebatanmu sia-sia karena rasa kurang dalam dunia ini. Ingat, kesombongan, keangkuhan, dan rasa tidak ingin kalah adalah kunci untuk memenangkan dunia. Bagaimana? Khusus untukmu, saya tawarkan langsung menjadi pemimpin. Ada janjinya enggak? Sumpahnya ada enggak? Ada. Sumpah ikrarnya yang tertulis gitu apa? Kau hanya cukup meneteskan darahmu di atas rajaku. Enggak ada janji gitu, janji apa gitu. Saya Tidak harus perlu. cuma meneteskan darah dalam kertas yang sudah diberikan. Benar, akan saya sediakan nantinya. Tapi iakan dulu permintaanku. Ya, kau, Abdul, Aku tahu nama saya. kau pemimpinnya. Kau akan menjadi tuan kami, raja kami, dan anak-anak yang sudah lahir, yang sudah kau lihat beberapa di antaranya. Kau bisa suruh mereka untuk melakukan apapun yang kau mau. Saya tidak meminta apapun darimu. Saya hanya minta untuk kau meneruskan jalanku. Enggak mungkin. Enggak mungkin kamu enggak menginginkan sesuatu dari saya, itu enggak mungkin. Saya menginginkan sesuatu. Nah, Kau kan? melanjutkan perjalananku. Perjalananmu sesat, enggak mau aku. Saya enggak mau ngikutin kamu. Kan saya pemimpinnya. Kau belum menjadi pemimpin sebelum kau menulis rajanya, meneteskan darah di atasnya. Tapi sekarang pemimpinnya. Soalnya kamu sudah tidak berdaya ini. Tapi kau tidak akan bisa membunuhku karena kau membutuhkanku. Kau terjerat dalam kebingungan. Saat ini saya sudah menguasai raga ini. Saya masih memiliki cukup kekuatan. Setidaknya untuk menahan dua makhluk ini. Bagaimana? Kau tertarik? Tidak. Cepatlah keluar dari raga itu. Saya tidak akan keluar sebelum kau mengiyakan kata-kataku. Kaulah harapan kami satu-satunya. Saya tidak mau. Mohon maaf. Saya menolak keras. Keluar atau tidak? Tidak. Kau adalah tuanku. Ya kamu harusnya nurut. Tidak. Sebelum kau menuliskan sumpahmu. Sudahlah, nggak usah menggunakan bertele-tele lah. darahmu Keluarlah, itu. keluar dari raga ini. Tidak. Ini saya tikam kamu itu. Kau masih membutuhkan informasi dariku. Manusia, hanya kita berdua yang tahu. Apakah benar ini? Anak-anak itu sedang mencoba untuk membobol rumahnya Mas Yohan. Tentu, Kau yang menyuruhnya? saya mengincar dirimu. Loh, apa hubungannya? Saya tidak akan melukai keluargamu atau siapapun yang dekat denganmu. Nah iya memang, tapi saya nggak terima kalau kamu ngincar keluarganya Mas Yohan. Apakah dengan saya menghentikan pergerakan itu kau akan ikut dengan kami? Tawaran yang menarik. Anu, gini aja, Harmanto. Kamu serahkan dulu wanita itu. Terus tolong hentikan pembobolan di rumahnya Mas Yohan. Kalau kau ada permintaan, maka teteskanlah darahmu, maka permintaanmu akan saya kabulkan. Ya tapi kapan? Sekarang. Ini akan mengakhiri penderitaan kalian.
bikin apa sih? Ini rajanya. Untuk mencari secari kertas saat ini akan terlalu lama. Silakan teteskan darahmu. Jika kau ingin menyuruhku menghentikan penyerangan ke sana. Dan saya akan kembalikan wanita yang kau inginkan. Saya akan Kembalikan dulu wanita itu. Kau hanya bisa memerintahku setelah kau meneteskan darah di atas ini. Lah kalau saya mintanya dikembalikan dulu wanitanya, baru nanti saya teteskan darah. Bukan seperti itu cara kita bekerja. Oh, gimana sih? Ini adalah tawaran yang menarik, anak muda. Tawaran apa gini? Hah? Nanti kalau saya neteskan darah, saya jadi apa? Tuan kami, pemimpin kami. Saya ini sudah tak berdaya. Mungkin 1 minggu yang lalu kita berjumpa, saya lebih hebat darimu. Tapi sekarang saya tahu diri. Kekuatan saya sudah dibagi ke anak-anak saya. Maka saya butuh pemimpin untuk membimbing anak-anak saya. Kenapa enggak kamu saja yang neteskan darah di sini? Biar kamu jadi tuanya. Bukan tentang itu. Saya tidak memiliki kekuatan yang sepadan dengan dirimu. Kau mulai tertarik manusia. Iya tertarik, cuma ragu sama kamu nih. Kamu ini penuh muslihat loh, tipu muslihatnya banyak loh. Mungkin kita pernah bermusuhan beberapa hari yang lalu. Tapi kadang-kadang memaafkan adalah menjadi jalan keluar untuk kita semakin percaya. Musuh bisa jadi teman, teman bisa jadi musuh. Janganlah kau membenci makhluk lain, seolah-olah kau tidak ingin melihatnya lagi. Ini hanya meneteskan darah begitu. Benar. Aduh gimana nih Lur? Ini kamu nggak bisa keluar dari situ. Saya tidak akan keluar Loh kenapa? sebelum kau ikut dengan kami. Aduh, permintaanmu banyak banget sih. Pilihan kedua, Yang kedua apa? kau leburkanku. Tapi kau tidak akan pernah tahu di mana wanita itu berada. Nah, itu resikonya kalau aku bunuh kamu sekarang nih. Kan kamu yang tahu sendiri tuh wanitanya di mana. Membingungkan manusia. Gak ada cara lain apa? Selain saya meneteskan darah. Ayolah manusia. Ini hanya sekotak tulisan yang mungkin tidak berguna bagimu. Iya. Tapi ini bisa membuatmu menjadi tuan dari anak-anak yang kau lihat sebelumnya dengan sangat mudah. Ya sudah, ya duduk situ. Gimana ritualnya? Pakai ini kan? Pakai darah, Mbok. Benar. Ya harus lukain tangan saya dulu dong. Ingat di titik ini. Jangan titik. sampai meleset. Sebelah situ tengahnya. Benar. Ya. Kau akan menjadi tuan kami. Ya. Kau ingin dipanggil siapa? Ini ya darah saya ya. Sudah cukup. Cukup segini. Manusia, Apa? lihatlah kemenangan sudah ada di depan kita. Oh ya. Kekuasaan ada di tanganmu. Tinggal ditetesin doang. Tinggal teteskan. Ayolah teteskan. Ayo, bentar dulu. Ayo Ini manusia. banyakin dulu biar banyak kan enak kan. Kalau banyak enak kan. Kau memang luar biasa, Abdul. Kau lebih hebat dari kedua makhluk ini. Iya sabar dulu ini loh. Dikeluarin dulu, dipencet-pencet dulu. Benar. Sudah riwayatmu ya. Benar tipu muslihat. Tidak sudi aku menjadi tuanmu.
Rupanya seperti itu. Tidak sudi juga mengikuti ritualmu. Lur, bertele-tele Lur. Hapus aja nih, hapus nih. Ngapain sih? Maaf Lur, kepanjangan. Karena bingung nih, gimana caranya itu loh. Katanya dia nggak bisa keluar dari tubuhnya Mas Yohan. Terus banget anjir tangannya. Dileburin Mas Abdul. Ya gimana Mas? Disuruh ritual Enggak netesin dileburin darah. enggak pertanyaannya? Apa diusir? Dilebur berarti. Iya. Salah nggak? Bagus. Ya tapi kan kita nggak nemuin wanitanya Mas nanti. Soalnya saya belum bilang. Dia bukan Haramanto. Ya. Serius. Serius nih? Iya. Ya, terus siapa? Ya anaknya mungkin sama kayak yang sebelumnya. Dia dikendalikan dari kejauhan. Cuman barangkali dia itu yang mirip gitu loh. Atau diserupakan wujudnya. Mantesan gampang banget ya. Haramanto nggak mungkin semudah itu datang dengan kebodohan seperti itu. Bukan Arma. Lagi pula ya, saya yakin itu bukan Haramanto. Ketika dia mengikat kami, tidak ada bau-bau Haramanto sama sekali. Nggak ada bau-baunya Bos. Tidak ada. Juga kekuatannya itu berbeda. Hawanya itu berbeda. Tadi pas wujud dia Bos nggak ngerasain itu. Saya sempat tertipu dengan wujudnya. Tapi setelah dia begitu dekat denganku, semakin jelas. Astagfirullah. Saya mau ngomong sesuatu. Dia lumayan itu. Ya tuh Bos nggak bisa ngeluarin dia. Tidak bisa. Bahkan saya tidak mendengar apa yang kau ucapkan barusan. Lebur atau tidak pun saya tidak tahu. Karena tiba-tiba dia lenyap saja begitu. Apakah dia pergi atau lebur? Kayak singok kenik Bos. Tak tusuk. Ya mungkin lebur. Tapi yang pasti itu bukan Haramanto. Oh gue sih Bos, bingung aku Bos tadi Bos. Mau ngapain? Kau memang kenapa? Ditawarin yang enggak Bos. Terus disuruh ritual netesin darah. Kalau Gak lakuin. ya enggak. Cuma ya jempolnya tak lukain, pura-pura mau netesin darah tapi tak tusuk. Oh ya bagus. Iming-imingin kekayaan lah, jadi tuan lah. Jadi Tuhan. Enggak, tuan Kamu lah. tuh jadi Tuhan. Pemimpinnya gitu Bos, bukan. Jadi tuan saya nggak bisa ngomong jadi tuan. Tulap jadi Tuhan. Tahu Bos lah. Berarti bukan Haramanto nih. Bukan. Kira tadi orang mah. Tapi dengan seperti ini kita belajar Tul. Kalau dia Haramanto dan anak-anaknya. Oh. Saya tegaskan anak-anaknya bukan anakku. Atau anakmu atau anak kita. Kita sama-sama jadi bapak Bos. Kontol, saya tidak pernah berbagi istri denganmu yang pertama. Tapi tadi itu bilang anakku juga Bos. Itu hanya kata-kata agar kamu memiliki belas kasih terhadap mereka. Paham? Belas kasih gitu Bos. Ya, agar kau tidak tega ketika membunuhnya. Karena dengan kita berpikir kalau itu adalah anak kita, tentu kita akan segan. Ya kan? Ya ditakut-takutin Bos, jadinya Bos. Tapi tidak apa-apa, dengan seperti ini saya menjadi semakin semangat. Dan semakin paham cara kerjanya. Tidak ada satupun makhluk yang bisa dipercaya di sini. Apalagi itu adalah anak-anak Haramanto. Dia tidak hanya sekedar menurunkan anaknya, tapi menurunkan perilakunya. Paham? Iya paham Bos. Dia ingin cita-citanya terwujud, walau bukan olehnya, tapi setidaknya oleh anak-anaknya. Pokoknya segala cara lah ya Bos ya.
dia begitu licin. Baiklah, cari lagi, Cel. Nyampe pagi gimana Mas Abdul? Nggak apa-apa sih. Tadi Fik dia bilang manusia. Fik mas. Udah kita lembur. Oke Lur, kita jalan lagi pelan-pelan. Semoga aja kita sebelum pagi udah nemu. Tapi kalau sudah sampai pagi, ya nanti kita vlognya pagi teman-teman. Ya. Oke. Kita lanjutkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Melek sampai pagi. Hitung-hitung ibadah Mas Abdul.